Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran kita yang berjudul Taubat, Taat, Istiqomah, dan Ikhlas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Prastiwi dengan dosen pengampu Bapak Yandri Ramdhanu, SPD MED, dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selamat menonton. Yang pertama, ada pengertian taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab tawaba yang berarti kembali. Secara istilah, taubat yakni kembali kepada Allah setelah seseorang melakukan dosa ataupun kesalahan. Taubat bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga melibatkan perubahan hati, perilaku, dan pikiran. Adapun ayat yang menjelaskan tentang taubat, yakni terdapat pada surah An-Nasr ayat 3 yang berbunyi, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba," yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Terdapat beberapa jenis taubat. Yang pertama yakni taubat nasuha. Taubat yang tulus dan sungguh-sungguh disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang kedua yakni taubat dari dosa besar, yakni menghentikan perbuatan dosa besar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, taubat dari dosa kecil, yakni memohon ampunan untuk dosa-dosa kecil yang sering dilakukan. Yang keempat, taubat yang terpaksa. Taubat yang dilakukan karena terpaksa, misalnya saat menghadapi kematian atau situasi darurat. Pengertian taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat tersebut, maka bisa disimpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yakni yang pertama kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah yakni suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir," yang artinya,
maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipahami. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.